Kawasan konservasi perairan adalah kawasan perairan yang dikelola dengan sistem zonasi untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan. Provinsi Gorontalo memiliki kekayaan biodiversitas laut yang tersebar di 8 kawasan konservasi perairan, antara lain Salvador Dali, ikan Napoleon, penyu, hiu, karang tridacna, aneka jenis terumbu karang, harp dan soforal, dan megafauna hiu paus. Mari kita jaga, kelola, dan manfaatkan secara lestari dan berkelanjutan sumber daya pesisir dan laut di kawasan konservasi Teluk Gorontalo untuk kesejahteraan masyarakat menuju Indonesia Emas 2045. Konservasi investasi masa depan. Salam konservasi. Provinsi Gorontalo terletak di bagian utara Pulau Sulawesi, memiliki luas daratan 12.215,10 km dengan luas perairan laut 963.844 hektar atau 9.638,44 km bujur sangkar dan memiliki panjang garis pantai 903,7 km serta terdapat 127 pulau-pulau kecil. Dengan wilayah yang berhadapan langsung dengan Laut Sulawesi dan Teluk Tomini, Provinsi Gorontalo berada pada posisi yang sangat strategis, memiliki potensi sumber daya pesisir yang sangat besar dan keanekaragaman sumber daya hayati, menjadikan Gorontalo sebagai kawasan perairan yang sangat subur dengan keberadaan ekosistem pesisir dan laut yang berupa terumbu karang, padang lamun, mangrove, dan sumber daya ikan baik pelagis maupun demersal. Berdasarkan keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia nomor 127 tahun 2023 tentang kawasan konservasi perairan di wilayah Teluk Gorontalo, Provinsi Gorontalo, menetapkan kawasan konservasi Teluk Gorontalo dengan luas 76.580,48 hektar, terdiri atas 3 zona. Zona inti dengan luas 132,65 hektar, zona pemanfaatan terbatas dengan luasan 65.340,17 hektar, dan zona lain dengan luasan 11.107,66 hektar. Kawasan konservasi Teluk Gorontalo meliputi wilayah perairan Olele, perairan Botubarani Kabupaten Bone Bolango, dan perairan Biluhu Timur Kabupaten Gorontalo. Dengan biota target yang harus dilindungi adalah ekosistem terumbu karang, padang lamun, dan Napoleon. Wilayah perairan Pantai Olele memiliki keanekaragaman hayati berupa terumbu karang, Salvador Dali, Napoleon, penyu, ikan karang, ikan ekonomis. Luas zona inti di wilayah perairan Olele adalah 98,75 hektar. Aktivitas masyarakat di daerah sekitar perairan Pantai Olele antara lain nelayan, wisata snorkeling, diving. Kawasan konservasi yang ada di Olele itu masyarakat sudah tahu semenjak tahun 2006-2007 setahu saya. Kawasan konservasi itu dibahagi beberapa zona. Ada zona inti, zona penyangga, zona pengamatan terbatas. Dan masyarakat sudah tahu di zona inti, masyarakat atau siapapun tidak bisa melakukan kegiatan berupa mancing atau diving atau apa saja. Itu tidak bisa terkecuali ada penelitian, dan itu penelitian bisa masuk ke situ harus ada persyaratan-persyaratan yang harus mereka penuhi untuk bisa melakukan diving untuk penelitian. Karena pengalaman saya itu sangat berguna kepada masyarakat apabila kawasan konservasi ini bisa dilanjutkan lagi. Karena tahun kemarin itu di zona inti terumbu karangnya jauh-jauh lebih bagus dan ikannya makin banyak karena tidak ada kegiatan masyarakat yang ada di kawasan itu, sehingga ikan-ikan di situ tidak merasa terganggu karena lalu lalang perahu kapal nelayan tidak bisa lewat situ, sehingga ikan merasa nyaman dan mereka berkembang biak di situ
dan semakin banyak mereka akan pindah ke zona penyangga atau zona pemanfaatan terbatas, sehingga masyarakat nelayan yang ingin mancing di sekitar itu mendapatkan ikan lebih bagus dibanding tahun-tahun sebelumnya. Wilayah perairan Pantai Botubarani memiliki keanekaragaman hayati berupa terumbu karang, hiu paus, penyu, ikan karang. Luas zona inti di wilayah perairan Botubarani adalah 3,9 hektar. Aktivitas masyarakat di daerah sekitar wilayah perairan Pantai Botubarani ini antara lain nelayan, wisata hiu paus, wisata snorkeling, diving. Yang menjadi manfaat daripada keberadaan hiu paus di perairan Botubarani itu sangat banyak ya, khususnya di bidang konservasi. Mengapa? Karena hiu paus ini merupakan salah satu ikan yang dilindungi penuh sesuai dengan keputusan Menteri Kelautan Perikanan nomor 18 tahun 2013 terkait perlindungan hiu paus. Jadi dengan adanya aturan ya, atau SK kawasan konservasi ini, hiu paus di Botubarani semakin terlindungi karena seperti contohnya aturan-aturan berinteraksi nantinya akan semakin diterapkan secara ketat. Jadi wisatawan yang akan berinteraksi nanti akan dilakukan briefing dulu sebelum melakukan interaksi, baik itu diving, snorkeling, ataupun melihat dari atas perahu. Kemudian dengan adanya hiu paus ini menjadi berkah bagi masyarakat di Desa Botubarani. Mengapa? Dari aktivitas wisata ada dampak ekonomi, ada pundi-pundi rupiah yang dihasilkan dari tempias daripada aktivitas wisata di sini. Seperti contohnya masyarakat bisa memanfaatkan jasa pemandu perahu untuk menghasilkan pundi-pundi rupiah. Wilayah perairan Pantai Biluhu Timur memiliki keanekaragaman hayati berupa terumbu karang, Napoleon, penyu, ikan karang, padang lamun. Luas zona inti di wilayah perairan Biluhu Timur adalah 30 hektar. Aktivitas masyarakat di daerah sekitar wilayah perairan Pantai Biluhu Timur antara lain nelayan, wisata pantai, resort, wisata snorkeling, diving. Ikan batu, ada ikan oci batu, terus ada cumi. Maka di daerah yang bawah sana, laut bawah sana, ikan tuna, cakalang. Zona pemanfaatan terbatas kawasan konservasi Teluk Gorontalo seluas 65.340,17 hektar yang tersebar di wilayah perairan Kabupaten Gorontalo, Kota Gorontalo, dan Kabupaten Bone Bolango yang terdiri atas subzona pariwisata yang memiliki karakteristik keindahan alam. Selain zona inti dan zona pemanfaatan terbatas, terdapat pula zona lainnya di kawasan konservasi perairan Teluk Gorontalo yang memiliki luas 11.107,66 hektar yang terdiri atas subzona rehabilitasi, subzona situs budaya, dan subzona alur pelayaran. Penetapan kawasan konservasi perairan Teluk Gorontalo adalah upaya untuk melindungi dan melestarikan keanekaragaman hayati. Pengaturan zonasi mengatur wilayah dan pemanfaatan yang lestari untuk memastikan bahwa aspek-aspek penting pengelolaan berlaku di seluruh zona. Penerapan zonasi ini akan sangat ditentukan oleh dukungan dan komitmen semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam pengelolaan kawasan konservasi perairan Teluk Gorontalo. Konservasi, investasi masa depan. Salam konservasi.